Menteri Kesehatan Nila Muluk memastikan bahwa pemerintah akan melakukan vaksinasi ulang terhadap anak-anak yang menjadi korban vaksin palsu. Mari kita simak pernyataan dari Menteri Kesehatan berikut ini. Saya mungkin minta tolong dari media, saya minta masyarakat untuk tenang, karena jangan anarkis. Karena kita sudah melakukan suatu vaksinasi wajib ulang ini, dan tadi sudah dimulai dan Bapak Presiden sendiri datang di Puskesmas Ciracas. Itu ada satu klinik yang di sana yang memang melakukan pemberian vaksin palsu. Dan itu kita cover, masing-masing daerah ini kita cover. Jadi saya minta untuk masyarakat tenang. Kita akan diberikan vaksinasi dasar ulang. Cukup begitu? Tidak. Ya. Terus terang kalau buat program sebaiknya sudah ada terperinci step-stepnya yang akan dilakukan. Sekarang di masyarakat ribut untuk meminta resum rekamedik atau singkatan perjalanan penyakit, ya. Karena di Permenkes 269 2008 kita lihat pasal 12, ya. Berkas rekamedik milik sarana pelayanan kesehatan. Isi rekam medis merupakan milik pasien. Ini ayat 2. Isi rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medik. Ini suka atau tidak suka, sarana pelayanan kesehatan wajib, tidak diminta pun wajib memberikan ringkasan, bukan rekam medis, ya. Lalu artinya untuk adalah, apa? Ya? Di sini rincian rekam medik sebagaimana dimaksud ayat 3 dapat diberikan, dicatat, dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa. Dan kita lihat pasal 13, pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai A. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Jadi dengan adanya itu kita bisa tahu step apa yang akan diberikan kepada tubuh kita. Nah, jadi tanpa ini, kalau saya kita nolak. Jadi artinya begini dok, kalau saya kemudian salah satu anak saya salah satu pasien di rumah sakit yang disebutkan oleh Ibu Menteri Kesehatan tadi, saya bisa datang ke sana, saya minta rekam ringkasan rekam medis anak saya begitu. Kemudian saya mesti tahu apa saja yang masuk ke tubuh anak kita. Ya. Nah dari situ follow up-nya kita bisa tahu. Oh, anak saya mungkin pada umur segini diberikan ini, pada umur segini vaksin ini, kan jelas ada jatahnya. Nanti kan ditanya, yang diperkirakan palsu itu yang mana? Ya, kan nggak semua. Ya. Vaksinnya kan banyak. Ya, tergantung distributornya yang mana, begitu kan? Kita melacaknya kan dari situ, bukan? Iya, dari situ kan kelihatan. Ya. Kira-kira yang mana? Karena kalau vaksinasi kan cuma dua. Kita melihat imunitas, ya, kekebalan tubuh kita. Satu lagi kita melihat reaktivitas. Imunitas kita bisa, kalau vaksin tertentu bisa dilihat, misalkan hepatitis B, bisa diperiksa titernya. Kalau reaktivitas, menurut Dewan Pakar saya mengatakan sekitar 6 bulan ada yang stabil, ada yang turun. Makanya ada namanya vaksin booster. Ya kurang lebih kayak begitu. Vaksinasi ulang. Jadi kan kita melihat dalam permasalahan ini ada dua hal sebenarnya. Satu yang terkait bahwa untuk kembali memberikan antibodi, maka kemudian harus diberikan vaksinasi ulang. Vaksinasi ulang ini dalam konteks ini vaksinasi awal ataupun itu sebagai booster. Ini di mereka yang nyata-nyata mendapatkan vaksin palsu ataupun mereka yang curiga gitu boleh melakukan itu atau gimana? Nah, ini sebenarnya kita bisa trace sebenarnya. Artinya data dari rumah sakit itu kita bisa trace sebenarnya. Ini sebenarnya masuk yang di mana? Artinya saya yakin apalagi dengan sekarang dengan akreditasi rumah sakit yang begitu ketat, rekam medik itu sebenarnya udah jelas bahwa ini nanti mendapatkan obat dari siapa. Kita bisa telusuri sebenarnya dari situ. Sehingga akhirnya tidak semua yang ke salah satu rumah sakit yang diduga memberikan vaksin palsu itu selalu dapat vaksin palsu semua. Tidak selalu. Itu yang kemudian yang dimaksud Dr. Marius tadi, resume rekam medik, kemudian pada saat itu diberikan imunisasi apa saja, siapa yang memberikan, nah nanti ditelusuri. Dari siapa gitu. Jadi di periode tertentu itu distributornya si A yang kemudian kemungkinan besar akan ya agak jauh dari sekedar memberikan vaksin ulang. Masyarakat harus paham bahwa memang kalau meminta semua rekam medik, nggak bisa, karena itu hanya bisa dibuka di proses pengadilan. Cuma sayangnya, kemarin saya bicara di salah satu stasiun TV, info dari pengacara rumah sakit mengatakan semua rekam medik dibawa ke Bareskrim. Oh, untuk penyelidikan mungkin. Ini harusnya kalau dengan kondisi seperti ini kan masyarakat meminta haknya. Paling tidak dikopikan yang masalah, tapi ada
ada Iya. ABCD-nya itu. Jadi Tapi masyarakat bisa iya, Langsungnya buat, saja, iya, ringkasan buat orang saja. awam gini kan ya, kalau misalnya kemudian mesti detail, saya dapatkan Oh, enggak. tidak vaksin Ringkasan palsu dan medis. saya, kalau tidak untuk langkah awal misalnya di vaksinasi ulang, Ya. memadai kah? Kalau Ya. saya sih tidak. Jadi kalau untuk sebagai tadi menjawab satu yang terkait dengan bahwa dia harus di booster atau divaksinasi lagi untuk meningkatkan imun daya tahan tubuh. Tetapi yang tadi disampaikan Dr. Marius artinya yang Sesudah itu harus dipertanyakan. dilakukan lagi sesuatu yang apakah lebih jauh. Sudah itu kemudian ada satu periode yang dia tidak mendapatkan vaksin. Ya ini kan sebenarnya kan memang perlu pemeriksaan. Tapi kalau terlepas dari memang itu dasar ilmiah yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman kami dari Ikatan Dokter Anak, memang reaksi-reaksi yang muncul memang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi supaya kemudian memberikan penjelasan, kami pun kemarin sudah diskusikan sama teman-teman di Dokter Anak, maka paling tidak berikan kesempatan langsung, tetapi dengan kepala yang dingin, masyarakat untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, lebih jelas. Tidak hanya dengan sekadar hal ini. memvaksinasi ulang, Mas Usman, Jadi tetapi memang juga di memberikan awal penjelasan dari yang media clear. itu tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang terkena vaksin palsu. Maka kita juga wawancari dokter. Ya. Dokter memang mengatakan ya yang pertama-tama dilakukan adalah vaksin ulang. Tetapi kan kemudian dalam perkembangannya saya kalau sebagai orang tua, apa iya itu menyelesaikan persoalan? Apakah kalau di kelak kemudian hari terjadi hal-hal terkait dengan kekebalan terhadap anak saya, apa yang harus saya lakukan? Maka ketika saya melihat kasus di rumah sakit di Bekasi yang kemudian di bawah intimidasi kepala rumah sakit menandatangani 7 poin. Karena kalau ini kan contingency plan lah katakanlah seperti itu. Jaga-jaga jangan sampai dalam jangka panjang ada sesuatu. Maka rumah sakit harus memberi jaminan kepada saya sebagai konsumen, anak saya yang terkena vaksin palsu. Itu saya kira permintaan yang wajar. Tetapi saya kira negara harus campur tangan di sini, harus ikut serta, jangan menyerahkan semuanya kepada rumah sakit. Karena belum tentu rumah sakit, tadi saya sepakat, rumah sakit bisa juga korban. Nah karena itu negara harus turun tangan, dan itu amanat undang-undang dasar, menjamin kesehatan masyarakatnya begitu loh. Karena kalau tidak salah kan begini, seingat saya itu Bio Farma itu punya rule untuk kemudian distribusinya gitu kan. Tetapi vaksin tidak hanya dari Bio Farma, begitu Bu? Ada vaksin lain, ada yang kemudian bahkan impor. Jadi kan sebenarnya kalau tidak salah dulu pernah ada Permenkes yang terkait dengan pengadaan vaksin. Artinya proses distributornya juga harus jelas kan distribusinya, ya. Kemudian syarat-syaratnya jelas, harus ada cold box-nya dan sebagainya itu harus jelas. Jadi sebenarnya itu sudah ada, itu kalau nggak salah waktu zamannya dua periode menteri yang sebelumnya. Dan ini yang kemudian salah satunya juga kemudian sekarang ada Permenkes terkait dengan penyediaan farmasi, standar penyediaan farmasi di Permenkes 58 untuk di rumah sakit pun itu sebenarnya sudah jelas untuk bagaimana melakukan sebuah proses pengawasan di internal rumah sakit terkait dengan obat dan tentunya vaksin ini juga. Sayangnya Permenkes 30, 35, 58, 2014 kewenangan Badan POM diambil semua. Terus ada lagi Permenkes nomor 2 tahun 2016. Ya, di situ disebutkan untuk uji sampel mutu itu harus izin dari Kemenkes. Nah, jadi yang 2014 ke sini Kemenkes merangkap regulator dan operator juga sebagai pelaksana. Jadi harusnya dia nggak boleh cawe-cawe di situ, ya. Dia harusnya lebih baik dikembalikan ke Badan POM. Begitu? Iya, terus lagi pula di situ Kemenkes tambah tugas juga sebagai alat monitoring evaluasi Permenkesnya sudah dilaksanakan tidak oleh Badan POM. Jadi saling koreksi. Ya, dia itu dia kan Badan POM statusnya LPND, lembaga pemerintah non departemen, tidak di bawah Kemenkes tapi sama-sama di bawah Presiden. Tapi dia harus melaksanakan kebijakan dengan Kementerian Kesehatan, artinya saling berkoordinasi. Jadi kalau ini dijalankan, saya rasa no problem. Kalau saya Kita punya pernyataan dari tidak kurang hebatnya ini Presiden sekarang karena betul-betul ini masalah yang besar. Saya ingin menyampaikan agar masyarakat tetap tenang karena ini sekali lagi peristiwa ini adalah menyangkut waktu yang lama, perlu kehati-hatian, perlu penelusuran dalam jangka waktu yang panjang sehingga yang dirugikan dari adanya vaksin ulang ini betul-betul nanti terdata. Ini prosesnya proses agak panjang, jadi perlu didata,
perlu ditelusuri sehingga betul-betul nanti yang menjadi korban itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan. Cukup menenangkan? Tidak, saya kira bahwa ini melibatkan atau ya, memperlihatkan keseriusan pemerintah mungkin dari sisi itu ya betul negara, ya. Tapi dari sisi bekerjanya saya kira harus cepat. Waktu 13 tahun memang lama, tetapi kan kita tidak bisa juga menunggu terlalu lama, terutama pasien, keluarganya begitu. Jadi apalagi saya kira 13 tahun sudah terjadi, gitu kan? Kerjanya harus cepat, bukan berarti itu melegitimasi kita untuk karena 13 tahun ya kita pelan-pelan lah begitu. Tapi nanti makin resah kita semua begitu. Jadi saya kira memang perlu kerja cepat, tetapi terukur juga begitu, sehingga efek lanjutan itu tadi, misalnya dokter yang mengalami kekerasan itu kan saya kira efek lanjutan sehingga ini melaporkan ke Bareskrim kan begitu. Jadi saya kira pemerintah mestinya punya ini bisa menjadi pelajaran barangkali bagaimana menangani sebuah persoalan tadi social disaster tadi. Social disaster, iya. Oke, kita boleh jeda lagi, Bapak-bapak. Kita akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.